Selamat datang di kuliah online kali ini yang akan membahas topik tentang gerak rotasi. Di sini kita akan membahas konsep-konsep dasar gerak rotasi dan aplikasinya sehari-hari. Diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, Anda dapat menerapkan konsep-konsep tadi dalam menyelesaikan permasalahan gerak rotasi. Ini adalah beberapa contoh gerak rotasi sehari-hari. Ada katrol yang biasa digunakan untuk menimba air dari sumur. Kemudian ada jam, di mana jarumnya bergerak rotasi. Kemudian tata surya untuk skala yang sangat besar, di mana planet-planet mengelilingi matahari. Kemudian biasanya di suatu pasar malam ada permainan seperti roda raksasa yang biasanya juga disebut biang lala. Ini merupakan juga gerak rotasi. Kemudian mungkin ada di rumah untuk membuat udara lebih sejuk, kipas angin yang berputar. Itu juga gerak rotasi. Nah, benda yang bergerak melingkar itu disebabkan oleh resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Resultan gaya tersebut disebut gaya sentripetal. Besar gaya tersebut dapat dihitung dengan rumus seperti ini. F sama dengan mv kuadrat per R, di mana F-nya ini simbol untuk gaya sentripetal, besarnya gaya sentripetal, kemudian M masa benda yang berputar, V kelajuan benda yang berputar tadi, dan R adalah jari-jari atau radius lingkarannya. Pada gambar kiri, ini ada sebuah mobil yang sedang bergerak melingkar. Nah, apa penyebab mobil ini bergerak melingkar? Karena ada resultan gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran, yaitu digambarkan oleh panah merah ini. Nah, dalam kasus ini, gaya apa yang bekerja sebagai gaya sentripetal? Yaitu adalah gaya gesek antara ban mobil dengan permukaan jalan. Kemudian, tadi disebutkan bahwa untuk menghitung gaya sentripetal perlu informasi kelajuan benda atau besar kecepatan benda yang bergerak melingkar. Nah, besar kecepatan itu bisa dihitung dengan rumus seperti ini. Yaitu karena gerak melingkar berarti gerak yang berulang, sehingga kita cukup menghitung keliling lingkaran. Dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu keliling lingkaran tersebut, atau biasa disebut periode. Sehingga V sama dengan keliling lingkaran 2pi dikali R, radius lingkaran, dibagi T besar, periodenya. Nah, sama dengan bisa juga ditulis omega dikali R, di mana omega ini disebut kelajuan anguler, kelajuan sudut dari benda yang bergerak melingkar. Jadi kalau benda yang bergerak melingkar berputar penuh satu kali, maka sudut yang ditempuh adalah 2pi radian. Nah, dibagi dengan periodenya, maka kita dapat ini adalah namanya kelajuan anguler. Sementara V ini biasa juga disebut dengan kelajuan linear. Nah, V ini adalah besaran vektor. Nah, kemana arah V ini? Nah, bisa dilihat di gambar kiri ini. Arah V adalah arah garis singgung lingkaran, yaitu panah merah ini. V vektor, R sebenarnya vektor, ya. Omega juga vektor. Nah, tapi di sini belum terlihat. Ya. Nah, bisa kita lihat nanti di slide berikutnya. Nah, di sini hubungan antara kecepatan linear V, kecepatan anguler omega, dan radius lingkaran. Mereka semua adalah besaran vektor. Nah, jadi V sama dengan omega cross R.
Nah, itu di gambar kiri bisa kita lihat bagaimana arah-arah mereka. Ya. Jika garis hitam ini lingkaran, maka R ini yang biru ini adalah radiusnya, ya, selalu mengarah radial keluar. Sementara V tadi kita bilang selalu menyinggung, ya, menyinggung lingkaran ini, ya, arahnya, arah garis singgung lingkaran. Nah, omeganya bagaimana? Ya, omeganya nanti adalah vektor merah ini yang arahnya ke atas ini. Ya. Nah, jadi semuanya ini dalam posisi yang saling tegak lurus satu sama lain. Bisa juga kita menggunakan aturan tangan kanan, ya, untuk menentukan arah-arah dari vektor tadi. Ya. Misalnya ibu jari kita ini arah V, vektor kecepatan linear, kemudian merahnya ini arah omega. Nah, jika jari yang 4 kita tekuk, itu nanti akan menjadi arah rotasinya, ya, arah perkalian silangnya. Nah, arah R-nya ini adalah yang biru. Ya. Nah, jadi dengan seperti ini kita bisa mengingat relasi antara vektor V, omega, dan R. Kemudian benda yang bergerak melingkar juga mempunyai energi kinetik. Bagaimana energi kinetiknya? Seperti biasa kita bisa menghitung energi kinetik benda yang bergerak melingkar. Misalkan kita sebut EK, itu sama dengan setengah mv kuadrat, di mana V-nya ini adalah kecepatan linearnya. Ya. Kemudian dengan definisi omega tadi, kita bisa tulis setengah mv kuadrat ini sama dengan setengah I omega kuadrat, di mana I ini adalah mr kuadrat. Biasa disebut sebagai momen inersia dari benda yang bergerak melingkar. Nah, bagaimana menghitung momen inersia dari benda pejal? Benda pejal ini maksudnya benda yang mempunyai ukuran, benda yang bentuknya ada, ya. Jadi tidak lagi benda titik. Kalau benda titik tadi itu mr kuadrat, I sama dengan mr kuadrat. Nah, kalau benda pejal bagaimana? Contohnya di sini ada sebuah batang, yang warnanya kuning ini. Misalkan batang ini panjangnya L. Nah, kita ingin menghitung momen inersia terhadap sumbu putar di ujung batang. Ujung batang sebelah sini. Nah, bagaimana caranya? Nah, batang ini kita bagi-bagi menjadi batang yang kecil-kecil, yang kita sebut DM. Nah, jarak DM ke sumbu putar tadi kita sebut X. Nah, sehingga momen inersia untuk DM ini, nah, kita sebut aja momen inersianya DI, itu sama dengan masanya DM dikali jaraknya X kuadrat. Persis seperti definisi yang tadi. Nah, tapi karena DM ini bagian dari satu batang yang panjangnya L, maka untuk menghitung momen inersia satu batang ini, kita perlu mengintegralkan. DM ini mulai dari sumbu putar sampai ke ujung sini. Jadi batasnya dari 0 sampai L besar. L besar ini adalah panjang dari batang. I sama dengan seperti ini, rho dx x kuadrat. Kenapa jadi rho? Nah, DM ini massa ini bisa kita tulis kerapatan massa dikali panjangnya. Karena panjang DM adalah dx, nah, maka jadi DM sama dengan rho dikali dx. Nah, rho kerapatan massa total dibagi panjang total, seperti ini. Sehingga nanti I-nya sama dengan integral rho dx x kuadrat. X kuadrat kalau diintegralkan itu jadi muncul sepertiga. Ya. Sepertiga X pangkat 3 dimasukin batasnya, nanti ada L pangkat 3. Nah, L pangkat 3 diambil 1 untuk menghitung massa. Jadi rho dikali L besar itu jadi M. Ya, sehingga nanti dapat I sama dengan sepertiga ml kuadrat. Nah, ini adalah momen inersia batang yang panjangnya L diputar di ujung. Kemudian dengan cara yang sama